Halo guys, ketemu lagi di channel ini. Oke, ini buat teman-teman yang lagi galau ya, bingung mau cari treadmill, pilih yang manual atau yang listrik ya. Nah, di sini saya akan berikan review saya pemakaian setelah beberapa hari ya, kurang lebih kayaknya 1 minggu teman-teman ya. Nah, ini yang saya pakai ini treadmill manual ya. Ini dari Twin MT31 untuk tipenya teman-teman ya. Nah, ini yang saya rasa ya kalau kita pakai treadmill manual ya. Nah, kalau yang treadmill listrik ya kebetulan saya juga belum pernah pakai ya. Ini pengalaman saya. Jadi beberapa hari ini kalau misalnya teman-teman beli yang treadmill manual kayak gini ya, pokoknya ini harus penyesuaian ya teman-teman ya. Jadi kalau di treadmill listrik teman-teman ya, itu kan kita bisa jalannya bisa enak ya, bisa lepas tangan seperti ini. Nah, bisa lepas tangan seperti ini, kita sambil jalan itu nggak susah ya. Kalau di treadmill manual itu nggak pegangan ini kayak gini, itu kita jalan gini, ini susah teman-teman ya, agak susah. Kita agak menyeimbangkan tubuh itu agak susah ya, lebih ke mau condong ke depan ya, mau jatuh ke depan ya. Makanya kita harus pegangan seperti ini ya, biar jalan kita seimbang teman-teman ya, nggak jatuh ke depan gitu teman-teman. Kalau untuk lari, yang kedua kalau untuk lari saya nggak rekomen teman-teman pakai treadmill manual seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk lari, soalnya apa? Buat jalan aja kita butuh tenaga yang lebih teman-teman ya. Beda kita kayak jalan di tempat datar atau di treadmill listrik, itu kan jalannya bisa santai. Kalau ini kita butuh tenaga lebih teman-teman. Jadi ya nggak bisa santai badan kita, lepas tangan ke depan, condong ke depan gini nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lepas tangan ya kita harus cepat seperti ini ya. Kemudian badan kita agak condong ke depan ya. Kalau jari gini, nah takutnya macet seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk lari sih bisa teman-teman ya. Untuk lari bisa, cuma ya nggak rekomen lah kalau untuk lari, soalnya kita pasti badan kita lebih condong ke depan gini supaya enak larinya gitu. Kalau tegak gini nggak bisa teman-teman. Seret-seret karpetnya ya, nanti nyangkut. Kalau teman-teman fokusnya di kardio ya, seperti saya jalan seperti ini, nah ini enak banget teman-teman ya. Jadi dia baru setengah jam ya jalan seperti ini, setengah jam itu udah keringetan banget teman-teman, karena kita butuh tenaga yang lebih. Beda kayak kita jalan di dataran, di tanah lapang atau di treadmill yang listrik yang bisa santai banget jalannya teman-teman. Untuk paket yang didapat kemarin teman-teman waktu saya beli di ini tipenya ya MT31, kemarin dapat ini twister ya namanya. Ini buat ngencengin otot perut ya, tinggal kita injak, putar-putar aja. Terus dapat ini lagi teman-teman ya, sabuk pengamannya, ada sabuk pengaman ini. Cuma ya ini nggak pernah saya pakai kalau misalnya saya menggunakan treadmill ini ya, karena malah ribet menurut saya. Kemudian ada ini tali teman-teman ya. Ini juga tali ini menurut saya terlalu enteng ya, atau memang settingannya begini ya teman-teman ya. Bisa dicantolin seperti ini ya. Nah, dia nyantolnya di sini teman-teman ya. Kalau saya nyantolnya di sini, nggak tahu sebenarnya masangnya di mana ya. Kemudian nanti teman-teman juga sudah dapat botol ya, dapat botol minyak ya. Itu untuk minyaki karpetnya ini. Nah, botolnya itu kecil, terus isinya juga nggak penuh teman-teman ya. Isinya juga nggak penuh. Jadi kemarin langsung aja saya pakai segini ya, saya pakein, jadi langsung habis ya, karena nggak nyampe setengah itu isinya teman-teman. Botolnya kecil banget teman-teman. Terus kemudian sudah ada ini teman-teman ya, tahanan buat sit up ya teman-teman ya. Ini bisa dipakai teman-teman, bisa disesuaikan saja mau pakai bawah atau yang atas nih. Kemudian untuk monitornya
monitornya kayak gini guys. Sebentar ya. Nah, monitornya kayak gini guys di tempat gua. Nah, ini kan ada tulisannya ya, scan time, speed, kemudian pokoknya yang lainnya nih, saya nggak tahu apa ini maksudnya kepanjangannya. Nanti bisa teman-teman cari di Google ya. Kalau DIST ini kayaknya ini apa? Destinasi atau ini ya teman-teman, apa, jarak ya, jarak yang sudah kita tempuh ya teman-teman ya. Nah, ini dari kemarin nih, padahal udah saya katanya kalau reset ditinggal ditekan lama aja ya teman-teman ya. Coba tekan lama ya. Ya gitu doang sih guys ya, nggak ada gimana gitu ya. Nah, ini misalnya saya setting di disk ya, di disk berarti kan jarak nih, jarak yang kita tempuh nih sudah berapa kilo misalnya. Nah, kalau yang ujung ini detak jantung teman-teman ya, yang kedip-kedip itu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman nanya misalnya berisik atau enggak, ya jelas pasti ada suaranya teman-teman ya, suara gesekan dari karpet treadmillnya ini. Jadi kalau misalnya kita jalan, nah ini pasti kan karpetnya gesekan teman-teman ya. Ya ini jadi agak, ya suaranya gini doang sih, cuma ya nggak ngaruh lah itu, masih oke. Kalau misalnya kita jalan gini ya, ya pasti ada suara. Kalau buat lari sih bisa teman-teman ya, cuma dia tambah berisik ya. Ini saya pakai lari. Jadi tambah berisik banget teman-teman ya. Dan kita juga badannya harus ke depan gini ya, supaya enak lah gitu larinya. Kalau kita badannya tegak gini tuh kadang-kadang suka nyangkut teman-teman ya. Dan nggak kayak lari di tanah datar biasa gitu teman-teman ya. Soalnya ini kan posisinya ininya miring ya, depan ke belakang ini kan nggak rata dia. Beda kayak di treadmill listrik ya teman-teman ya, bisa rata itu. Cuma kalau menurut saya, kalau memang benar-benar buat kardio, olahraga jalan, ya ini rekomend sih menurut saya daripada pakai yang listrik ya, kalau memang niatnya olahraga. Tapi kalau pengen ya jalan santai, olahraga sambil nonton, sambil santai gitu, ya pakai yang listrik ya. Kalau ini sih menurut saya nggak bisa santai gitu, nggak bisa relax, tenaganya itu harus keluar lebih. Oke, mungkin cukup itu teman-teman sharing saya penggunaan treadmill manual ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.